Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 24 dari bulan Rajab 1447 Hijriah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan menuntut ilmu jalan menuju surga. Kita masuk di bab yang kelima tentang penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mau mewujudkan satu kebaikan, apalagi itu kebaikan besar seperti menuntut ilmu agama, tentu dalam mewujudkannya kita akan menghadapi berbagai macam rintangan, hambatan, halangan. Nah, secara umum rintangan, hambatan ataupun penghalang-penghalang itu bisa dari faktor diri kita sendiri dari dalam, bisa juga terkait dengan faktor dari luar. Dari dalam contohnya apa? Ya, kita ini punya hawa nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat itu kalau melakukan kebaikan tidak ada penghalangnya. Memang mereka diciptakan sebagai ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu manusia seringkali berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faktor dari dalam. Kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang kemudian berseberangan dengan segala kebaikan. Kemudian barakallahu fikum, ada juga faktor dari luar. Faktor dari luar apa? Yang menjadi hambatan, rintangan, yang menjadi halangan bagi kita untuk mewujudkan kebaikan. Apa faktor luarnya, Bu? Di antaranya adalah syaitan dari bangsa jin, juga setan dari bangsa manusia. Itu penghalang bukan? Penghalang. Kemudian lingkungan yang buruk, itu juga penghalang. Teman pergaulan yang rusak, juga itu menjadi hambatan. Barakallahu fikum. Nah, inilah yang sejatinya harus kita hadapi dalam hidup ini. Maka ada istilah, hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah pengorbanan. Kita berjuang
bagaimana kemudian bisa menghadapi segala macam aral, rintangan, hambatan, tantangan, halangan yang selalu menghadang kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih-lebih lagi ini, bagaimana saat kita mewujudkan perkara besar di dalam hidup ini berupa thalabul ilmi, sehingga kita menjadi paham agama, tentu bukan tanpa halangan, bukan tanpa rintangan. Penulis di sini rahimahullahu taala, beliau menyampaikan menuntut ilmu itu memiliki beberapa penghalang yang menghalangi antara ilmu dan juga orang yang mencarinya. Namanya penghalang, namanya rintangan, gangguan, hambatan, berarti harus diapakan? Harus disingkirkan. Nah, di antara penghalang itu kata beliau adalah niat yang rusak. Niat yang rusak, berarti ini penghalang dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Dari dalam diri kita. Hawa nafsu itu seringkali membawa niat hati ini kepada banyak kepentingan. Begitu kan? Barakallahu fikum. Maka ketika orang itu belajar agama, niatnya rusak, itu yang akan menjadi penghalang, bahkan sebesar-besarnya penghalang untuk orang itu dapat ilmu. Niat itu adalah dasar dan juga rukun amal. Apabila niat itu salah dan rusak, maka amal yang dilakukannya pun akan ikut salah. Amal yang dilakukannya pun akan ikut rusak, sebesar salah dan rusaknya niat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mewanti-wanti di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, dan hadis ini selalu dibawakan para ulama di awal-awal pembahasan kitab-kitab mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'im ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang hendak dia raihnya, yang hendak diraihnya, awim ra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jelas ya, niat ini menjadi pondasi dasar setiap amalan. Penting ya, niat itu penting sekali karena itu pondasi amalnya. Ibu, yang susah dalam belajar wudu itu sebetulnya bukan kaifiatnya, bukan prakteknya. Orang sekali dua kali belajar wudu mungkin bisa langsung praktek. Salat juga demikian, ya, manasik haji, manasik umroh. Yang berat itu sejatinya adalah bagaimana menata hati ini supaya amal-amal ibadah yang sudah kita pelajari sesuai sunnah Nabi itu benar-benar bisa dikerjakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Ini pekerjaan berat sepanjang hayat, berusaha meluruskan niat, berusaha meluruskan niat. Lurus niat itu berarti lillah fillah wa billah,
Pokoknya hanya ke Allah saja fokusnya, gitu ya. Hanya ke Allah fokusnya. Nah ini berat. Kenapa berat, Ibu? Ikhlas itu berat nggak, Ibu? Kenapa berat? Kenapa ikhlas itu berat? Karena manusia dalam hatinya biasanya terlalu banyak apa, Bu? Keinginan. Ya kan, Ibu? Sedangkan kita harusnya ingin Allah saja, kan begitu? Tapi memang hati kita ini selalu banyak keinginan. Ingin dihormat sama orang. Itu keinginan bukan? Si Umu itu nah, kita nggak disalamin, sombong amat. Nggak tahukah dia itu, kita ini loh ketua panitia. Baru jadi ketua panitia pengajian saja sudah ingin dihormat-hormat. Bagaimana lebih dari itu? Jadi ibu RT misalkan. Barakallahu fiikum. Ini banyak keinginan. Hati kita ini banyak keinginan. Ingin dapat like, ingin dapat viewer, ingin dapat apa itu? Subscriber. Ya. Barakallahu fiikum. Ingin diakui, ingin dipuja, dipuji, ingin dianggap, ingin diapresiasi, ingin kaya, ya, ingin apa lagi, Bu? Ingin sehat. Banyak sekali keinginannya. Nggak terhitung tuh keinginan hati manusia. Ya. Ingin dilihat, ya, paling bagus penampilannya, paling bagus bajunya. Ingin dilihat, ya, paling glowing wajahnya. Banyak sekali keinginan. Hati ini banyak keinginan. Makanya berat. Ya, Ibu. Padahal seharusnya hati kita lurus aja, ingin Allah saja sudah. Nggak ingin apa-apa. Kan berat. Ini banyak keinginan, disuruh satu saja keinginan kita. Niat kita satu saja. Lillah fillah wa billah. Sama orang belajar juga begitu. Orang belajar misalkan, biar saya bisa ceramah, biar saya bisa ngajar di yayasan besar, nanti kafalahnya juga besar, nanti beli ini, punya itu. Itu kan keinginan itu. Nanti saya jadi ustadz kibar, ya. Nanti barakallahu fikum kalau sudah jadi ustadz tenar, kawin itu gampang, tinggal nunjuk-nunjuk aja. Begitu kan, Ibu? Ya. Pokoknya saya harus ke Madinah sampai S3, kalau bisa profesor. Nanti pulang ke Indonesia pengen begini, pengen begitu. Keinginan tuh banyak sekali. Banyak sekali. Ya kan? Pengen dilihat sama suami bahwa kita ini istri soleha. Ya. Banyak, ya. Kalau mau dirincikan banyak, berjilid-jilid buku itu. Ya. Keinginan manusia. Ya. Nah, ini rata-rata keinginan manusia itu ya dunia. Ya kan, Ibu? Ya tidak, ini jujur saja. Ya. Coba tanya diri kita sendiri ini. Sebetulnya kita itu pengen surga enggak? Pengen atau ngelamun aja? Ya. Coba tanya diri kita masing-masing. Karena biasanya orang yang menginginkan sesuatu itu, jiwa raganya itu selaras dengan keinginannya. Ya kan? Ibu pengen apa misalkan? Ustaz, saya pengen bisa tiap bulan itu skincare saya lengkap begitu.
Misalkan, kan ini keinginan, ya, keinginan emak-emak anti apa itu? Yang biar sudah tua tapi nggak kelihatan tua itu apa namanya? Ah itulah, gitu ya. Gengsi saya kalau dianggap tua, ya. Padahal memang aslinya udah tua. Tapi kan gitu, manusia banyak keinginannya, nggak mau tua, nggak ingin tua, inginnya tetap mau muda. Ini gimana nih caranya? Tiap bulan ada skincare lengkap, ya, 1 lemari kalau bisa. Ya kan Ibu? Apa kemudian ketika dia menginginkan begitu, minta duit ke suaminya, ya, cari informasi apa nih skincare yang terbaik, yang aman, yang alami, baru dia ngumpul-ngumpul uangnya, kan begitu Bu? Mau jajan saja mikir, daripada jajan mending beli skincare, gitu kan? Begitu. Jadi karena dia punya keinginan, dia selaraskan tuh jaganya untuk bisa mencapai keinginan itu. Kan begitu ya harusnya. Nah sekarang coba kita pindah. Kalau orang itu pengen surga, berarti kan jiwa raganya harus selaras dengan keinginannya. Ini pengennya surga, ibadahnya males-malesan, gimana? Diajak taklim, nanti saja, minggu depan juga masih ada kan? Diajak infak, mending beli skincare daripada infak. Katanya pengen surga, tapi jiwa raganya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka sebetulnya itu bukan keinginan. Kalau orang ingin surga, tapi wasilah-wasilah menuju surga tidak dia tempuh, maka itu lebih tepat. Lebih tepat disebut dengan lamunan, ya. Ngelamun, ya kan Ibu? Ibu pengen surga, dibangunin suaminya sholat subuh ogah-ogahan. Mas aja dulu ke masjid, nanti keburu komat. Ntar saya kan di rumah saja sholatnya, 5 menit lagi ya. Begitu, akhirnya bablas, jam 6 baru bangun. Suaminya sudah munajat, suaminya sudah sholat syuruk di masjid. Pas pulang ke rumah, istrinya masih ngorok. Yang begitu pengen surga? Pengen surga ngajinya cuma sebulan sekali. Emang bisa soleh ngaji sebulan sekali? Ya, 3 kali pertemuan berarti 3 bulan, ujug-ujug jadi solehah begitu. Santri yang tiap hari ngaji saja belum tentu soleh tuh, bagaimana yang sebulan sekali? Apalagi ngajinya nunggu ada daurah. Kenapa? Ya saya levelnya ustadz internasional, ustadz-ustadz lokal bukan level saya, gitu. Jadi ngajinya nunggu ada daurah, ustadz yang terkenal, ya. Nggak ada daurah, nggak ada ngaji, gitu ya. Yang begitu yang pengen surga, Bu. Orang yang pelit dengan hartanya diajak sedekah, nggak bisa, nanti saja. Yang begitu yang pengen surga, ya. Ini kan tanda tanya besar bagi kita semua. Kalau kita pengen surga, ya seharusnya selaras dong jiwa raga kita itu dengan keinginan kita. Baru itu orang yang benar-benar menginginkan. Kalau tidak seperti itu, ingin surga, tapi jauh dari jalan-jalan surga, ini orang sedang ngelamun. Barakallahu fiikum. Sesungguhnya kewajiban yang paling penting untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah mengobati niat. Mengobati niat, memperhatikan kebaikannya. Maksudnya kebaikan hati, kebaikan niatnya. Juga menjaganya dari segala kerusakan. Jangan rusak nih niat ini. Jangan dirusak niat kita. Niat kita harus ajak lurus, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 161 Hijriah, beliau mengatakan
tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk aku obati daripada niatku. Ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk aku obati daripada niatku ini. Berat, ya, ngobatin hati itu berat. Tadi keinginannya terlalu banyak. Keinginannya terlalu banyak. Padahal ibu, semakin banyak keinginan, orang tuh biasanya semakin katanya ibu banyak keinginan. Semakin orang itu banyak keinginan, semakin orang itu menderita. Apa bu? Sengsara. Sakit itu. Orang tuh kalau banyak keinginan sakit. Ya. Beda dengan orang yang simple keinginannya. Ya. Apalagi orang-orang yang mukhlisin, ingin Allah aja sudah. Ingin Allah saja. Ya, enggak ada yang lainnya. Tidak apa-apa kehilangan dunia, yang penting saya tidak kehilangan Allah. Begitu. Ya, orang kalau banyak keinginan, yang semua keinginannya ini dunia, dunia dan dunia, selesai sudah. Tidak usah bicara neraka. Ya, dia di dunia saja sudah sengsara, sudah menderita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka obati ini niat kita. Bersihkan dari segala kotorannya. Bersihkan dari segala macam penyakitnya. Karena penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati. Tes 1 2. Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 110 Hijriah, beliau menyampaikan, siapa yang mencari ilmu karena mengharap negeri akhirat, maka dia akan mendapatkannya. Dan siapa yang mencari ilmu karena mengharap kehidupan dunia, maka kehidupan dunia itulah bagian daripada ilmunya. Bagian dari ilmunya. Ya rugi dong ilmu akhirat, tapi dapatnya dunia saja. Ilmu akhirat kan sejatinya untuk kebahagiaan, keselamatan akhirat. Yang siapa kemudian mengincar keselamatan, kebahagiaan akhirat, itu otomatis kok dunianya pasti selamat, dunianya pasti bahagia. Nah, orang seharusnya mencari ilmu agama untuk keselamatan, ya, akhiratnya dia dapat dua-duanya. Selamat bahagia akhiratnya, selamat bahagia dunianya. Kok dia hanya dapat dunianya saja? Rugi enggak ibu? Oh rugi, rugi sekali. Kenapa demikian? Ya karena dunia itu serba terbatas. Ya. Kapan ibu menikmati dunia? Sampai kapan? Ibu-ibu, sampai kapan ibu-ibu bisa menikmati dunia ini? Sampai kapan? Sampai mati kan, paling banter sampai mati. Banyak orang belum mati saja sudah tidak bisa menikmati dunia. Tapi taruhlah sampai mati, berarti kan sebentar saja atau lama? Sebentar. Kalau besok mati ya berarti sampai besok. Ya tidak? Yang kekal abadi itu apa? Akhirat. Ya. Jadi rugi. Dan kacida bodohnya. Terlalu, kebodohannya itu keterlaluan. Kalau orang itu segala sesuatunya mentok hanya di dunia saja, berarti enggak jalan akalnya. Tidak terbimbing oleh wahyu akalnya. Yang ada nafsu saja, keinginan-keinginan syahwat, ya nafsu yang kemudian menyeret manusia ya untuk tenggelam di dalam fitnah dunia dan lupa dengan kehidupan akhiratnya. Imam Az-Zuhri yang wafat di tahun 124 Hijriah, beliau berkata, maka ilmu itulah bagian dari dunianya. Ilmu itulah bagian dari dunianya. Ya dunianya hanya ilmu itu saja.
Berarti dia nggak dapat apa-apa di kehidupan akhiratnya. Imam Ma'mar bin Rashid rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 153 Hijriah, beliau juga mengatakan, barang siapa mencari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu akan menolaknya hingga dia dicari hanya karena Allah. Nah, di sini mengandung pelajaran supaya kita itu istiqomah di dalam menuntut ilmu. Di awal-awal perjalanan kita menuntut ilmu bisa saja kurang ikhlas. Bisa kan Ibu? Bisa. Di pertengahan mungkin kurang ikhlas. Maka di sini pentingnya konsisten. Istiqomah terus belajar, istiqomah belajar. Begitu ya. Karena nanti kita akan semakin paham, kita akan semakin mengerti, kita akan semakin diperingatkan oleh ilmu itu sendiri bahwa ternyata dia enggan dicari, dia enggan didapatkan kecuali dengan keikhlasan. Ya. Begitu. Makanya kan para ulama juga menegaskan, orang itu kalau mencari ilmu ya di jengkal pertama dia akan apa? Kalamnya siapa itu, Bu? Orang kalau ada di jengkal pertama dalam proses dia mencari ilmu, maka dia akan sombong ya. Nanti puncak-puncaknya ketika dia ada di jengkal selanjutnya ya, maka dia akan sampai di puncak merasa tidak memiliki ilmu sama sekali ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi jengkal pertama orang akan sombong ya dengan ilmunya. Jadi kalau ada orang masih pertantang pertenteng dengan ilmunya, merasa dia itu paling pintar, merasa dia itu paling berilmu, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejatinya itu masih jengkal pertama. Itu masih jengkal pertama ya. Taib. Jengkal kedua, kalau kemudian kita istiqomah nih di dalam menuntut ilmu, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, tawadhu'a ya. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu'a. Orang yang masuk di jengkal kedua maka dia akan tawadhu. Gitu. Jadi Ibu, kalau orang masih sombong dengan ilmunya, semua orang salah, yang benar dia aja. Begitu ya. Tanpa kemudian dia barakallahu fikum ya, mendalami, tanpa kemudian dia tabayyun, tanpa kemudian dia mengerti bagaimana keadaan orang yang barakallahu fikum dia peringatkan itu, maka sejatinya itu syibril awal, itu jengkal pertama ya. Jadi ilmu itu ada 3 jengkal. Jengkal pertama sombong. Orang yang masuk di jengkal pertama dia akan sombong. Orang yang masuk di jengkal yang kedua maka dia akan tawadhu. Nah, di sini pentingnya istiqomah belajar tuh. Jadi kalau orang belajar tidak istiqomah, maka dia pintar sedikit sudah sombong. Dan mau lagi belajar seolah-olah ilmu itu apa yang ada pada dirinya saja. Padahal ilmu itu luas seperti samudra yang tidak bertepi. Nah, karena dia barakallahu fikum tidak ajak dalam menuntut ilmu, ya akhirnya begitu. Semua jahil, semua salah, saya saja yang benar. Jangan ngaji di sana, imitasi ya. Di sini yang asli. Begitu. Ya. Ngaji sama siapa? Ah, paling dia itu bisanya itu aja. Ya.
Dari dulu soalnya ngajarnya itu saja. Dia rendahkan orang-orang lain yang bisa jadi di sisi Allah yang dia rendahkan itu lebih berilmu, lebih bertakwa. Ya ibu, hati-hati, jangan suka nilai-nilai orang. Karena ketika menilai orang, merendahkan orang, maka dia memposisikan dirinya lebih tinggi. Nah itu sombong, itu jengkal pertama. Maka jangan mentok di jengkal pertama. Coba tingkatkan levelnya. Setidak-tidaknya kita istiqomah ajak dalam ilmu ini sehingga kita masuk di jengkal kedua. Orang yang masuk di syibri tsani maka dia akan tawadhu. Apa Bu? Tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu apa? Rendah hati. Begitu. Orang kalau rendah hati itu enggak merasa disaingi. Begitu kan? Datang orang-orang berilmu, anak-anak muda, oh dia persilahkan, diberikan kesempatan kepada generasi muda, gitu ya. Kita yang sudah tua-tua, ya, biar kemudian terbantu, kan begitu. Jangan malah dimusuhi. Kamu siapa? Saya loh senior di sini, ya. Kamu kan junior, ya. Nggak sopan kamu, begitu kan? Dan banyak orang begitu, Bu, ya. Dia sudah lama di satu wilayah, tiba-tiba alumni-alumni pesantren, alumni-alumni pada datang, barakallahu fikum, dengan pembawaan yang mungkin lebih segar, dengan pembawaan yang lebih menarik, dengan kedalaman ilmu yang mungkin lebih dalam, begitu ya. Kemudian dianggap saingan, ya. Kalau orang-orang politik rebutan kursi, ya namanya juga orang politik. Kita ini kan abnaul akhirah, ya, berusaha bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang selamat bahagia di kehidupan akhirat. Seharusnya senang, alhamdulillah ada generasi muda, begitu kan? Ada generasi muda, biar beban, ya, ustadz-ustadz yang sudah sepuh ini, ya, bisa kemudian terbantu, kan begitu. Bersinergi dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ada hal-hal yang kurang pas, didiskusikan baik-baik, bukan saling menjatuhkan. Itu tawadhu, rendah hati. Kalau kita ajak lagi, istiqomah lagi, barakallahu fikum, maka kita akan masuk fi syibri tsalis, di jengkal yang ketiga. Kalau kita sudah ada di level ini, Ibu, maka alima annahu la ya'lam, pahamlah kemudian dia bahwa dia itu tidak berilmu. Lihat Ibu, sampai segitunya itu orang. Saking alimnya orang itu kalau sudah di level alim, luar biasa alim, maka dia tidak pernah merasa sebagai alim. Justru dia selalu merasa bodoh. Ternyata ilmu Allah itu luas. Saya enggak ada apa-apanya ini. Begitu. Alima annahu la ya'lam. Taulah dia bahwasanya dia itu tidak tahu. Artinya apa? Selalu merasa jahil. Selalu merasa jahil. Nah, begitu, Bu. Jadi ini pentingnya ajeg istiqomah dalam belajar. Semakin kita belajar, semakin kita nanti tawadhu tuh. Semakin kita belajar, semakin kita itu merasa jahil. Jadi kalau orang semakin banyak belajar, semakin sombong, semakin merasa di atas, semakin merasa paling pintar, ini ada masalah. Ya, ada masalah. Ya. Bisa jadi rusak niatnya, gitu ya. Sehingga ilmunya itu jadi tidak bermanfaat untuk dirinya, ya. Bagaimana kemudian orang semakin berilmu semakin sombong? Seharusnya semakin berilmu semakin tawadhu. Kalau semakin berilmu semakin sombong, wah ini mirip-mirip iblis, ya. Merasa sombong di hadapan Allah, kemudian di hadapan Nabiullah Adam alaihi salam. Ya Ibu, berarti ilmunya tidak bermanfaat, mengarahkan dirinya ke dosa takabur.
Ya. Minggir-minggir, senior mau lewat. Ya. Masya Allah, kalau di pengajian merasa paling senior, merasa paling vokal. Kalau ada orang ngobrol, oh dia selalu pengen vokal. Nggak usah begitu. Belajar tuh untuk apa sih? Untuk dianggap sama orang, diapresiasi sama orang, dipuji-puji sama orang, diangkat-angkat sama orang, atau ingin jadi orang soleh? Yang mana ini? Kalau kita belajar ingin jadi orang soleh, itu harus sesuaikan dengan keinginan kita. Sudah, orang soleh itu enggak banyak kepentingannya kecuali satu, dia ingin dinilai oleh Allah sebagai orang soleh. Begitu. Nah ini berat, urusan hati ini berat sekali ibu. Ya. Barakallahu fiikum. Kalau bukan karena taufik dari Allah berat. Ya. Karena begitu, ya manusia itu banyak kepentingannya. Orang hadir di satu majelis taklim itu kan tidak semuanya murni karena ingin dapat ilmu kan? Ya tidak ibu? Tapi yang di sini insya Allah seragam semuanya. Semuanya pengen dapat ilmu kan begitu. Ini mah di sana, yang di sana. Ya. Ada yang memang kepentingannya juga mau nagih hutang Ustaz gitu. Karena Ummu Fulanah itu biasanya ngaji sama Ustaz. Makanya saya mau hadir. Sebelumnya nggak pernah hadir ya. Tapi karena ada kepentingan nagih hutang. Muyak saya sama Ummu Fulanah itu. Hutang nggak dibayar-bayar sudah 5 tahun. Gitu. Makanya dia datang ke majelis taklim. Ya. Untuk apa? Nagih hutang. Itu kan kepentingan juga. Ada yang barakallahu fikum, macam-macam ya. Macam-macam keinginan niat orang itu ketika hadir di majelis ilmu. Nah ini beratnya ibu. Bagaimana ini niat ini selalu lurus, selalu lempeng, ajak kepada Allah. Jangan sampai niat kita rusak. Karena ya kalau orang niatnya rusak begitu. Ada orang ibadah haji harusnya fokus kan ibadah haji. Dia enggak, niatnya memang bisnis. Ngeri lagi, sebagian orang bisnisnya rokok. Itu koper jamaah itu disisipin rokok. Ya rokok satu slop. Nanti di sana jualan rokok. Ya fokusnya jualan rokok saja. Dapat untung, ya untung gede. Cuman dunia saja. Esensi ibadah hajinya enggak ada. Nah ini yang punya bisnis travel juga hati-hati. Ya, godaan duitnya gede, gitu kan? Nanti ke sana itu sudah esensinya sudah bukan ibadah lagi, tapi profit. Ya, profit. Sudah puluhan kali, bosan juga ngelihat Ka'bah. Jadi kan? Hiruk pikuk dengan segala sesuatunya. Jadi akhirnya fokusnya profit. Bagaimana profit saya besar. Nah ini berat ibu, tidak mudah ya, menata hati itu tidak mudah. Maka ini selalu menjadi poin pertama. Dan kesadaran tentang ini harus selalu besar dalam jiwa raga kita. Karena kita kita ini selamat dengan hati kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, baiknya niat merupakan penolong yang paling besar bagi seorang penuntut ilmu dalam memperoleh ilmu. Jadi wasilah terbesar untuk orang itu dapat ilmu ya sing ikhlas niatnya, sing lurus niatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdullah Ar-Ruzabari rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 369 Hijriah. Beliau menyampaikan ilmu tergantung amal. Amal tergantung keikhlasan. Dan keikhlasan itu mewariskan pemahaman tentang Allah. Orang kalau arif billah, dia makrifat kepada Allah,
maka Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, mudah dia itu dalam beramal, ringan dia dalam beramal, dan selalu ya memanfaatkan peluang sebaik-baiknya untuk meraih amal-amal soleh. Begitu. Tes satu. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 96 Hijriah, beliau menyampaikan, barang siapa yang mencari sesuatu berupa ilmu yang dia niatkan karena mengharap wajah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. Siapa yang cari ilmunya karena mengharap wajah Allah, Allah akan memberikan kecukupan padanya. Ibu yang dirahmati Allah, ilmu agama itu dibandingkan dunia, maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Orang kalau sudah dapat ridho Allah, dapat surganya, karena ilmu ini memudahkan kita menuju surga Allah, oh itu sudah segala-galanya. Ya. Dunia mungkin dia tidak dapatkan, tidak peduli, gitu kan? Yang penting saya tidak kehilangan surga. Sekarang gini ibu, dunia ini dengan surga lebih bagus mana? Lebih baik mana? Lebih mahal mana? Lebih mewah yang mana? Surga, jelas kan? Bisa dipahami ini? Baik. Ibu kalau kehilangan sesuatu, gantinya itu lebih bagus, mau nggak? Mau bu? Misalkan gini, ibu punya suami, gaji 1 bulannya misalkan 10 juta. Misalkan bu, gaji suami ibu 10 juta. Tiba-tiba ibu diceritain, suami ibu itu ternyata nawarin, bercerita, ditawarin sama bosnya. Apa kata bosnya? Kamu ndak usah ambil gajimu ya, saya ambil gajinya. Tapi saya ganti nih gaji kamu bulan ini dengan 1 unit mobil baru, keluaran Januari 2026. Barusan saja keluar pabrik. Mau tidak? Kira-kira kalau suami ibu ngajak diskusi begitu, ibu setuju nggak ibu? Hah? Nggak dapat duit 10 juta tapi dapat 1 unit mobil baru roda 4. Walaupun nggak ada parkiran di rumah ibu, nggak ada garasi, kira-kira tetap diambil nggak ibu? Hah? Mas, bodohnya kamu mas, gitu ya. Paling begitu ya. Kenapa harus diskusi dulu sama saya? Ya, kan begitu ya. Mobil apa? Oh mobilnya ini. Oh itu barunya 400 juta. Ini dari 10 juta diganti 400 juta. Mau tidak? Mau tidak ibu? Jelas mau kan? Iya tidak ini? Sekarang begini, mau nggak kehilangan dunia? Taruhlah kita kehilangan dunia tapi dapat surga. Mau nggak ibu? Yang mau sedikit ini. Ya. Mau Ustaz, tapi pelan ya maunya. Ya. Mau nggak ibu? Masya Allah. Kita kehilangan dunia tapi dapat surga. Kalau ada orang tidak mau, bodoh sekali. Nah bodoh itu kenapa dipelihara gitu. Baik ibu, pada kenyataannya ada nggak orang soleh itu totalitas kehilangan dunia? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ceritanya orang totalitas kehilangan dunia. Tidak ada. Ini tarolah kita ini kehilangan dunia, paling belangsak, paling sengsara di dunia ini. Tapi Allah ganti itu dengan surga. Kenapa ndak mau?
Sebagaimana tadi 10 juta jadi 400 juta. Orang gak mikir lagi itu. Ya. Cuman kan begitu manusia, ya. Tidak tertarik dengan yang begitu tuh. Allah loh ngasih surga, Ibu. Sekarang upah kerja apa yang ganjarannya surga? Orang gaji di kantor, di pekerjaan berapa sih? Segede-gedenya tetap itu secuil dari dunia. Ini loh, Allah ngasih upah kita dengan surga ketika kita mau ibadah dan istiqomah di atas ibadah. Kenapa orang itu tidak mau ibadah? Bodoh nggak itu, Ibu? Bodoh. Dan ternyata juga Allah tetap kasih kita dunia, gitu ya. Kalaupun kita kehilangan dunia sama sekali, gantinya surga, oh mau kita. Tidak peduli, saya nggak punya dunia, tidak apa-apa. Yang penting saya punya surga. Kan begitu. Harusnya kan begitu. Ibu yang dirahmati Allah. Orang itu kan mau gitu ya, mati-matian untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu belum ada. Ini tanggal berapa, Bu? Suami Ibu udah gajian? Enggak, yang bulan Februari kan belum kan? Gajiannya tiap awal bulan atau akhir? Akhir bulan. Nah, berarti kan Januari ya? Berarti kan belum gajian kan? Pasti enggak gajian? Pasti gajian enggak? Kata siapa pasti? Kalau kemudian banknya kena longsor, iya, ketimbun longsor atau kena banjir, internetnya mati, ATM-nya rusak, kira-kira dapat nggak itu gaji? Belum tentu kan? Artinya belum tentu. Tapi kenapa untuk mendapatkan sesuatu yang masih di depan? Kan masih goib tuh, belum ada tuh. Gajinya belum ada kan, Ibu? Belum. Ada orang tuh mati-matian, mau lembur dia, disiplin dia masuk kerja, tidak mau telat, hujan tidak peduli, panas tidak apa-apa. Untuk apa itu? Demi akhir bulan, supaya ada yang masuk ke rekening. Begitu kan? Kenapa mau dengan sesuatu itu yang sifatnya dunia itu, tapi tidak mau kita mendapatkan surga? Sama, surga juga belum ada di hadapan kita. Seperti gaji suami ibu belum ada, sama. Tapi kenapa untuk gaji dunia orang mati-matian, lembur mau, disiplinnya ketat, mau diperintah-perintah sama bosnya, mau berlelah letih. Tapi untuk surga yang sama-sama belum ada ini, kenapa tidak mau? Berarti kan ada masalah. Itulah gambaran hati yang dipenuhi dengan dunia. Punya kesadaran besar terhadap dunia, tapi tidak punya kesadaran akhirat. Dan itu berbahaya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu pada sekolah semuanya dulu? Ada yang sampai S1, S2 kan? Mungkin ada yang S3. Ya. Sabar kan ibu dalam menjalaninya. Dari mulai PAUD, TK zaman dulu, SD, SMP. Oh, disiplin ketat itu, nggak mau terlambat. SMA belum kuliah, yang dikeluarkan juga tidak sedikit, apalagi kalau ibu fakultasnya kedokteran, gitu kan? Kira-kira waktu itu membayangkan apa? Pengen mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang, begitu ya. Kalau tidak sekolah nanti makan apa, begitu kan bahasa orang. Kamu nak kalau nggak mau sekolah mau makan apa nanti? Kan begitu ibu ya? Taib. Kok mau begitu? Karena untuk urusan dunia. Belasan tahun loh kita sekolah itu.
yang rata-rata 90% bahkan 99% yang dipelajari dunia. Mau. Kenapa? Sebagai jaminan nanti di masa dewasa nanti, supaya nanti kita bisa mudah cari duit, mudah masuk kerja, mudah masuk perusahaan, kan begitu ya. Nah sekarang kita ganti untuk akhirat. Kenapa nggak mau belajar agama? Ya, kenapa tidak mau belajar agama kita? Padahal itu sejatinya untuk keselamatan akhirat kita, kebaikan akhirat kita, kebahagiaan akhirat kita. Untuk yang itu mau, untuk yang ini enggak. Kenapa itu? Nah berarti kan ada masalah. Begitulah manusia sering terfitnah oleh dunia, tidak punya kesadaran untuk kehidupan akhiratnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka lagi-lagi diingatkan di sini, hendaklah kita memperbaiki niat dalam menuntut ilmu dan menjauhi niat buruk yang hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi. Karena terkadang seorang penuntut ilmu itu terbetik niat di dalam hatinya untuk tasaddur, untuk tampil, ya, ingin terkenal. Ini penyakit para penuntut ilmu, ibu ya. Zaman sekarang ya tidak hanya terkenal di dunia nyata, tapi bagaimana juga terkenal di dunia maya. Artis itu kan sekarang dua, ada artis dunia nyata, ada artis dunia maya, gitu ya. Nah ini bisa juga fitnah ini menimpa para penuntut ilmu, ya. Apabila dia benar-benar ingin mempelajari ilmu, membaca berbagai nas dan buku sejarah, serta memperhatikan isinya, lalu dia termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, hal itu akan menjadikannya sadar kembali. Perhatiannya terhadap kitab-kitab itu membuatnya bersemangat kembali untuk berbuat kebenaran dan kebaikan. Adapun jika dia termasuk orang-orang yang dikalahkan hawa nafsunya dan syahwatnya, hendaklah dia tidak mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berusahalah yang kita cari itu ilmu nafi'. Apa bu? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menghasilkan hidayah. Hidayah itulah yang kemudian ya menjadi wasilah besar perubahan ya di dalam dirinya ke arah yang lebih baik. Begitu. Jadi orang itu semakin ngaji, semakin belajar, seharusnya semakin lebih baik. Mulutnya tidak ember, gitu ya. Kenapa? Karena sudah ngaji, ya. Dia sudah tidak temperamen lagi. Kenapa? Sudah dipelajari ilmunya. Begitu. Kepada suami semakin sayang, semakin baik, semakin perhatian. Kenapa? Karena sudah ngaji. Kepada anak semakin bijaksana, kepada mantu ya juga semakin bijaksana. Kenapa? Karena sudah ngaji. Jadi ngaji itu jangan hanya jadi status sosial. Masuk kita di grup-grup pengajian, ganti casing kita, begitu ya. Ganti istilah, tadinya biasanya lu dan gue, sekarang ana, anti, ukhti dan akhi, gitu ya. Barakallahu fikum. Bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana esensinya. Ya dari ngaji itu ini apa hasilnya? Oh alhamdulillah Ustadz, ya akidah saya, keyakinan saya semakin lurus, semakin mantap. Lisan saya semakin tertata, tingkah
tingkah laku perbuatan saya semakin lebih baik, akhlak saya semakin lebih baik, ibadah saya semakin mantap. Begitu. Itu puncak dari ilmu, hidayah. Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah ta'ala di bulan depan berarti ya, kita lanjutkan di poin berikutnya insyaallah ta'ala. Baik ibu, sampai di sini satu poin ini saja ya, kita panjang-panjangkan supaya menjadi perhatian bagi kita, karena ini yang paling pentingnya. Bagaimana kita itu meluruskan niat di dalam belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari menjadi sababiyah bagi kita untuk mendapatkan hidayah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.